Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM E32124204. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar. Dan saya akan menjelaskan yang pertama, definisi dan konsep larutan adalah campuran homogen antara dua atau lebih zat yang terdiri dari pelarut dan zat telarut. Pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan zat telarut adalah komponen yang jumlahnya lebih sedikit. Dalam larutan, zat telarut terdispersi secara merata pada tingkat molekuler dalam pelarut sehingga tidak ada batas yang jelas antara keduanya. Sebagai contoh, larutan gula dalam air menunjukkan distribusi gula seragam di seluruh air sehingga sulit membedakan antara gula dan air secara visual. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis larutan berdasarkan sifatnya. Larutan dapat diklasifikasi berdasarkan sifat menjadi beberapa jenis. Yang pertama, larutan elektrolit. Larutan yang dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion bebas di dalamnya. Contohnya dalam larutan garam NaCl, dalam air asam klorida HCl, dan basa natrium hidroksida NaOH. Ion-ion dalam larutan ini bergerak bebas sehingga kemungkinan aliran listrik. Larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak menghasilkan ion-ion dalam larutannya. Contohnya larutan gula, urea atau alkohol dalam air. Zat ini larutan dalam pelarut tetapi tidak terionisasi sehingga tidak menghantarkan listrik. Larutan jenuh, tidak jenuh dan super jenuh. Larutan jenuh, larutan yang mengandung jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut pada suhu tertentu. Jika ditambahkan zat terlarut lebih banyak, zat tersebut tidak akan larut. Larutan tidak jenuh, larutan yang tidak jenuh mengandung zat terlarut yang kurang jumlah maksimum yang dapat larut pada suhu tertentu. Larutan superjenuh, larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut daripada jumlah yang seharusnya dapat larut suhu tertentu. Larutan ini biasanya tidak stabil. Dan saya akan menjelaskan yang ketiga, mengidentifikasi sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dapat diidentifikasi melalui eksperimen dengan menggunakan alat uji daya hantar listrik seperti lampu indikator dan multimeter. Berikutnya adalah sifatnya. Larutan elektrolit menghantarkan listrik dengan baik karena mengandung ion-ion bebas. Intensitas aliran listrik tergantung pada konsentrasi ion dan jenis elektrolitnya. Elektrolit dibagi menjadi elektrolit kuat, terionisasi sepenuhnya di dalam air seperti HCl, NaOH, dan NaCl. Biasanya menghasilkan lampu indikator yang menyala terang. Elektrolit lemah hanya terionisasi sebagian seperti CH3, CaOH, asam asetat, dan NH3 amonia. Lampu indikator menyala redup. Larutan non-elektrolit tidak menghantarkan listrik karena tidak ada ion bebas di dalam larutan. Contohnya adalah larutan glukosa atau etanol. Dalam pengujian lampu indikator tidak akan menyala. Kesimpulannya, daya hantar listrik larutan ditentukan oleh keberadaan dan konsentrasi ion-ion dalam larutan. Hal ini penting dalam berbagai aplikasi seperti elektroplating, baterai, dan pengolahan air. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.